Pada akhirnya diapresiasi oleh Pak Kemendagri, Presiden, Presiden. melalui Pak Mendagri, melalui Seskap, Hmm. di grup terbatas ya, Iya. bahwa terima kasih kepada Pemda Kota Bogor, dan juga teman-teman dan semua disebut juga yang sudah berperan di situ, Hmm. atas penerimaan tamu negara yang dianggap sukses, Hmm. dan juga ternyata diakui dan diapresiasi oleh tamu negaranya sendiri. Apa yang bisa disampaikan untuk warga Bogor, Kang? Oke, gini. Yang pasti Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. Tribuners sudah hadir di studio Tribun Bogor, PJ Wali Kota Bogor, Bapak Heri Antasari. Sebentar lagi beliau akan mengakhiri masa tugasnya sebagai PJ Wali Kota di Kota Bogor. Seperti apa pesan-pesan beliau, seperti apa yang sudah dilakukan oleh PJ selama hampir 1 tahun. Kita sapa Bapak Heri Antasari. Selamat siang, Kang. siang, Kang Widi. Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah, harus selalu sehat. Masih Insya Allah. energik. Siap, selalu siap untuk Kota Bogor. Kang, hampir 1 tahun, Siap. tepatnya 10 bulan lah ya, Iya, sudah menjadi warga Bogor, siap. di Kota Bogor dengan segala problematiknya. Mhm. Apa, Kang, yang sudah dilakukan selama hampir 10 bulan, bahkan hampir 1 tahun ini? Iya. Jadi 20 April ya waktu itu ya 20 saya April. dilantik ya. Kemudian efektifnya baru bulan Mei lah, Bulan Mei. mulai ritmenya dimulai begitu. Jadi otomatis itu tengah tahun anggaran, Tengah tahun anggaran. masuk triwulan kedua ya. Saya berada di tengah-tengah pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Yang saya lakukan selama 10 bulan ini sebetulnya berfokus kepada apa yang ditugaskan oleh Pak Menteri Dalam Negeri yang menugaskan saya sebagai PJ Wali Kota. Yaitu apa? Yang utama itu cuma 2 sebetulnya. Laksanakan, lanjutkan pemerintahan dan pembangunan yang sudah berjalan. Jika ada ruang-ruang penyempurnaan perbaikan ya lakukan begitu ya. Pasti target-target harus tercapai, target waktu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengawal pilkada agar berlangsung dengan baik, kondusif, lancar, damai, begitu. ASN, netralitas, dan lain sebagainya. Hanya 2 itu. Nah itulah yang saya lakukan, fokus di situ. Jadi kalau bertanya apa yang dilakukan, utamanya ya 2 itu. Saya lakukan dengan energi maksimal, fokus maksimal, dan totalitas maksimal. Untuk mencapai ke arah 2 tujuan tadi ya tentunya banyak hal ya yang dilakukan. Dan juga ada bonus-bonus pemikiran-pemikiran kecil lah yang mungkin bisa disumbangkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan juga tadi penyiapan pilkada dan pasca pilkada. Ya hal yang kecil itu kan berkaitan dengan tidak langsung berkaitan selalu dengan program atau anggaran, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana membangun sinergitas, bagaimana membangun harmonisasi semua stakeholders. Nah itu kan tugas yang mungkin tidak terlihat karena non fisikal begitu ya, tetapi tentunya terasa gitu ya, tidak terlihat tapi terasa, tidak berwujud tapi terasa gitu. Tiba-tiba di ujung oh ya oke, lancar, target-target indikator makro juga terjaga, kemudian juga target-target pembangunan juga indikator-indikatornya tidak menurun, paling tidak meningkat, alhamdulillah itu bonus. Nah hal yang itu yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah itu yang mungkin tercermin lah sekarang di laporan-laporan kinerja saya dan lain sebagainya. Begitu. 2 tugas yang diamanatkan oleh Kemendagri kan itu ya, 2, salah satunya pilkada. Itu menjadi salah satu tugas terberat rasanya, Pak? Kan semua tugas saya anggap selalu berat ya. Semua tugas sekecil apapun juga saya anggap selalu berat agar kita punya ekspektasi lebih. Dan pilkada pasti berat. Ya pilkada kan
ini banyak sekali trikinya, Betul, betul. kelokan-kelokannya banyak yang Iya, perlu iya. kita jaga untuk tetap paling tidak tetap on track begitu ya. Hmm. Kemudian juga pembangunan juga demikian, apalagi saya tidak merencanakan langsung kan. Artinya saya tidak punya visi misi. Sebagai Oke. PJ kan nggak punya visi misi. Tidak punya visi misi. Nggak punya visi misi. Jadi hanya melanjutkan aja. Melanjutkan, melaksanakan apa Laksanakan. yang sudah direncanakan dengan baik oleh wali kota, wakil wali kota sebelumnya kan. Oke. Ruang saya hanya di perubahan anggaran. Itu pun kan sudah dibahas juga di tengah-tengah. Sehingga ada keterbatasan juga kalau yang namanya perubahan kan. Di tengah-tengah keterbatasan fiskal daerah. Iya. Tiap daerah juga mengalami lah. Nah itu ruangnya nggak akan terlalu leluasa lah untuk di anggaran perubahan itu. Jadi itu adalah tugas yang berat menurut saya. Dan itu kan amanat juga dari Pak Menteri Dalam Negeri. Sebagai PJ nggak usah ingin macam-macam begitu ya. Oh gitu ya Pak? Iya, kalaupun punya ide dan lain sebagainya nggak usah pengen sesuatu yang apa istilahnya ya, keinginan-keinginan yang akan memerlukan energi anggaran yang besar dan lain sebagainya. Kalau ide banyak Kang, sebagai Keinginan mah ada. keinginan ada Ide banyak. di benak melalui proses exercise di internal pikiran Iya, iya. saya, di kalangan terbatas, keinginan mah banyak ya, kita diskusi. Kota Bogor tuh dengan segala potensi begini harusnya begini, ini punya begini, tapi lagi-lagi kan saya harus realistis. Iya. Dan saya punya tugas utama tadi. Realistisnya kenapa ya? Waktu saya kan pendek. Kemudian juga saya bukan wali kota politik. Dalam artian saya tidak punya dukungan politik, grassroots, tidak punya teman di sini, tidak punya kawan, tidak punya siapapun, tidak bawa tim, ya. Otomatis saya harus realistis dalam mewujudkan ide-ide tadi. Paling ide-ide yang kecil sebagai penambah aksentuasi ke dalam program-program pasti saya lakukan lah. Ide-ide apa sih Kang sebenarnya yang ada di benak Akang yang memang setidaknya mungkin warga Kota Bogor harus tahu juga sebenarnya banyak ide yang bisa Akang akselerasi, tapi kan keterbatasan dan lain hal kan itu yang masih berkutat di masalah-masalah perkotaan metropolitan seperti Kota Bogor ya. Transportasi, persampahan, gitu ya, permukiman kumuh, pendidikan, kesehatan, itu banyak ide saya itu. Tapi ide-ide besarnya harus saya tekan untuk tidak dipaksakan untuk direalisasikan. Tetapi kalau untuk dalam rangka memberikan fondasi perencanaan untuk tahun berikutnya itu saya lakukan. Aksentuasi kepada program-program yang sudah ada misalnya di pendidikan. Saya waktu itu kan dihadapkan kepada PPDB ya. Iya, iya, betul itu. Di PPDB itu kan tiap tahun juga dilaksanakan PPDB. Dan setiap tahun selalu menjadi isu sentral. Isu sentral. Saya pelajari permasalahannya, sebetulnya udah bagus, perwalnya udah bagus dan lain sebagainya. Tinggal waktu itu ide, ya katakanlah kalau ini bisa sebut ide inovasi ya, karena baru adalah kita verifikasinya di awal sebelum pendaftaran. Verifikasi calon peserta didik itu kan kita sudah tahu siapa yang kelas 6, siapa yang kelas 3 SMP kan. Nah itu kan kita verifikasi di situ. Atau yang kelas, yang calon-calon masuk SD, masuk SMP, sorry. Nah itu kan bisa diverifikasi di awal, karena sudah ada datanya kan. Nah, apakah mereka sudah, kalau pindah sudah 1 tahun, begitu ya, apakah kakaknya valid atau tidak. Nah itu kerja kerasnya sebelum masa pendaftaran. Sehingga lembur-lembur itu tim. Itu yang dilakukan masa kepemimpinan Akang. Saya dengar itu baru dilakukan 2024. Ya, artinya ketika Akang sehingga permasalahan urusan kependudukan kakak siluman pendaftar itu ketahuannya sejak awal. Ada 700 kalau nggak salah yang kita akhirnya ini nggak mungkin nih bisa daftar gitu ya. Udah ketahuan sebelum pendaftaran. Tapi tidak perlu harus jadi polemik. Karena kalau misalnya di belakang pasti jadi polemik kan. Karena dibatalkannya ketika udah mendaftar. Nah ini kan sebelum. Gitu. Ya, itu disortir lebih awal di situ. Tapi memerlukan kerja keras luar biasa dari teman-teman di Disduk Capil kan. 25 orang tim nih, timnya Pak Ganjar, Pak Kadis ini luar biasa. Lembur-lembur, ngecek satu persatu, sampai survei ke lapangan dan lain sebagainya. Untuk memastikan keabsahan dari kependudukan dari si calon siswa ini. Sehingga masalahnya sudah ketahuan di awal. Memang menjadi seolah-olah, wah nggak ada masalah di Kota Bogor. Enggak, banyak masalah, tapi sudah kita lokalisir di awal begitu. Artinya PPDB 2024 cenderung jauh lebih bisa menekan persoalan ya yang sebelumnya muncul kan. Saya tidak tahu ya, saya tidak bisa membandingkan karena kan tahun lalu saya tidak di sini, tetapi ya itu mudah-mudahan lebih baik lah. Gitu. Artinya bahwa sebelumnya ada letupan-letupan ketidakpuasan dari masyarakat. Itu kan masukan untuk kita laksanakan 2024 ya. Nah itu sebagai dasar
Saya temu kenali, kalau aku puntur tema ditekannya di mana nih masalahnya ya. Iya, iya, iya. Oh ternyata masalah pendaftarannya nih kakaknya kita verifikasi di awal begitu. Artinya bahwa terobosan itu bisa dilakukan untuk berikutnya, untuk tahun-tahun Ya berikutnya saya kan? kira demikian ya, saya kira bisa Oke. dilakukan. Apalagi kan sistem udah berubah juga sekarang, Iya, sistem PPDB-nya ya. Iya. Zonasinya udah lebih, mungkin mudah-mudahan lebih ringan lah, tidak menjadi beban berlebihan kepada pemerintah daerah ya. Itu bicara pendidikan, Kang. Ya. Yang lain juga banyak, misalnya persampahan. Iya. Sempat Kalau- ramai nih masalah sampah awal-awal Akang Ya, menjabat. sebetulnya itu masalah Ini yang problematiknya menurut saya apa sih, masalah Kang? yang kecil ya. Kecil. Itu mah masalah polemik lah di dalam teknis pelayanan di lapangan. Tetapi yang tadi nanyakan soal apa nih idenya? Iya, iya. Iya, kalau saya pernah menjadi kabid fisik di 2 kota yang lain. Kemudian juga kan berarti menangani persampahan juga ya. Di kota lain ini kan persampahan menjadi masalah yang klise ya. Iya. Semua kota besar mengalami, tidak hanya kota Bogor, semua. Apalagi kota metropolitan 1,1 juta seperti kota Bogor masih membuang sampah ke TPA Galuga. Di mana TPA Galuganya bukan di wilayah kita, Iya, gitu wilayah kabupaten ya. Dan itu sangat rentan akan bencana sampah. Iya, iya, iya. Ya contoh kecil, balik lagi ke urusan yang tadi ya yang disampaikan Kang Widi. Ketika ada satu kendaraan saja kecelakaan, truknya begitu, maka pasti ada tumpukan sampah Iya. di situ. Dan itu menjadi masalah. Artinya rentan ya. Ketika ada demo di sana di Galuga misalnya, ada apa, nggak akan bisa terangkut, bisa jadi bencana tumpukan sampah dan lain sebagainya. Sehingga ya mudah-mudahan ini Kang Deddy udah ke arah sana saya tahu ya, kelihatannya nanti untuk persampahan juga. Ya sebagai kota besar seperti kota metropolitan Bogor ini harus punya penyelesaian persampahan di dalam kota yang menyelesaikan sebagian besar atau sebagian sebagai pengelolaan utama dari persampahan kota. Selain tentunya dimulai dari rumah dan lain sebagainya begitu ya. Karena kan selama ini kita dominannya 500 sekian, saya lupa ya, 500 ton per hari itu dibuangnya kan ke Galuga sebagian besar. Ada pengolahan-pengolahan kecil, di TPS, bank sampah, tapi kan itu nggak signifikan. Idenya harusnya seperti apa? RDF harus punya pengelolaan berbasiskan teknologi apapun lah ya, yang pasti selesaikan di dalam kota sehingga tidak perlu membuang ke TPA. Nah kita tuh harus punya kota Bogor itu, apalagi dengan keberadaan istana ya, kita harus punya di dalam kota. Tapi kendalanya yang itu perlu komitmen kuat dari kita semua itu adalah ya itu tadi, lahan kita harus punya. Ya. Kalau lahan sudah punya ada masalah lain. Pembiayaannya untuk membangun suatu teknologi persampahan pasti perlu komitmen dari eksekutif maupun legislatif. Kalaupun tidak dari APBD berarti dari pusat ya. Dari pusat, dari pemerintah pusat, dari Kementerian LH dan lain sebagainya. Nah, setelah ada pembiayaannya, lahannya ada, ya ini yang terpenting. Social engineering-nya juga harus dipikirkan. Social engineering itu begini. Lahan udah ada, uang udah ada, ditolak ke masyarakat sekitarnya. Iya, iya, karena masalah lingkungan masalah sampah makan betul. NIMBY, not in my backyard. Iya, gitu. betul. Selama bukan di halaman saya, silahkan, tapi saya perlu gitu kan. Iya, iya. Kan begitu. Nah, ini kan tidak bisa ditangani dalam waktu pendek. Harus betul-betul bertahap, betul-betul perencanaan yang baik, mulai lahannya, pembiayaannya, kemudian juga social engineering-nya dilakukan bersama-sama, kemudian dalam waktu yang tidak singkat. Nggak bisa mendadak tiba-tiba membangun seperti kita membangun sekolah yang pasti nggak akan ada penolakan kan. Nah ini kan, nah itu ide-ide seperti itu muncullah di benak saya. Tapi kan harus saya tekan, saya harus realistis. Ini nggak mungkin dilaksanakan. Paling yang saya bisa lakukan adalah bagaimana membangun komunikasi, koordinasi dengan pemerintah pusat yang punya dana lebih untuk bisa kita raih begitu ya, untuk direncanakan di tahun berikutnya, entah 2025. Bicara realistis, emang ketika Akang menjabat sebagai PJ tidak mungkin tidak realistis. Nggak cukup. Ide-ide itu. Dari sisi waktu nggak cukup, Pak. Waktu dan anggaran. Waktu, anggaran perlu perjuangan di DPRD dan di pusat kan. Kalau dari pusat harus. Sedangkan anggaran sudah diketok. Anggaran udah ketok 2024. Gimana saya melaksanakannya gitu. Dan yang bisa saya lakukan adalah kita meraih dana tapi untuk dilaksanakan tahun depan gitu misalnya. Atau menyampaikan ide ini untuk direncanakan di tahun 2025 atau 2026 yang mana eksekusinya kan di wali kota baru. Nanti bersentuhan juga dengan prioritasnya wali kota di visi misinya kan. Nah itu kan harus diharmonisasi juga. Jadi realistis di situlah.
Dari sisi program, pembiayaan, waktu, begitu. Bicara realistis juga mungkin ini yang menjadi kendala kenapa bis kita akhirnya berhenti seperti itu. Bis kita ya kurang lebih begitu. Jadi Tapi punten, jadi cuman saya mengesankan 10 bulan ini persoalan kok muncul ketika Akang menjabat ya? nah ya Sebenarnya apa nih yang jadi kendala? Kan enggak itu juga. sudah long term ya, sudah berjalan sebelumnya ya. Bis kita ya. Ya, bis kita, sampah juga sudah berjalan sebelumnya, tapi tiba-tiba muncul seperti itu. Kalau sampah sih kelihatannya kasuistis ya. Kita Kasuistis. masih bisa selesaikan lah ya. Oke. Kan sekarang juga udah selesai ya. Ya, Di masa saya sampah udah selesai. Udah aman ya. Dalam artian selesai pada tahun itu selesai. Ya, permasalahan juga dengan supir-supir dan lain sebagainya selesai gitu ya. Kemudian soal banyak hal lah, kesejahteraan supir juga sudah selesai. Ada solusinya. Soal armada juga sudah selesai kan gitu ya. Nah, kemudian tahun depannya untuk sampah juga 2025 kan kerjasama sedang dibangun nih karena harus diperpanjang nih Galuga. Iya, gitu Galuga. ya. Itu juga sudah selesai. Kalau persampahan anggaplah sudah selesai ya. Terus anggaran juga dari pusat waktu itu saya sudah bicara dengan Bappenas ada mau masuk ke kita dengan bersama-sama dengan sanitasi. Cuma saya nggak tahu nih kan efisiensi di pusat ya. Realisasinya Apakah seperti masih apa nanti ya? apakah masih berjalan nggak nih komitmen untuk Kota Bogor bantuan itu? Tapi untuk bis kita, nah saya ini khusus nih berbeda dengan sampah. Kalau bis kita, saya baru ngeh bahwa 2025 akan berhenti subsidi dialihkan ke pemerintah kota itu pusat. baru bulan Juni, Kang. Juni 2024. Iya, Juni 2024, yang mana Desember harus sudah berhenti subsidinya, harus sudah dialihkan. Yang mana pada saat itu anggaran KUA PPAS sudah dibahas. Oke. RKPD sudah ditetapkan, anggaran KUA PPAS sudah dibahas kan. Nah, itu bicara anggaran ya, berarti kan harus ada keputusan politik. Untuk suatu pengalihan subsidi kepada pemerintah daerah berjumlah kurang lebih 58 miliar per tahun. 58 miliar kan? 58 miliar per tahun. Nilainya kalau subsidi dialihkan ke kita. Itu kan untuk kota seperti Kota Bogor atau kota yang lain juga itu besar jumlahnya gitu. Memerlukan adanya pembahasan panjang dan juga komitmen yang luar biasa dengan DPRD kan, karena kan proses anggaran kan ujungnya adalah proses politik anggaran yang ada. Dan kalau anggaran dibebankan kepada pemerintah Kota Bogor itu nggak akan sanggup ya secara APBD. Kalau dia jadi gini Kang, saya kan pernah Kadishub ya, Jawa Barat ya. Untuk satu dan juga lama di Bapeda ya, bicara subsidi, pengalihan anggaran dan lain sebagainya kan saya setiap hari waktu itu berkutat di sana. Untuk satu subsidi sebuah kota 58 miliar itu paling ideal. Ini masih kasar nih perhitungan saya. Paling ideal itu 1,5 tahun itu harus sudah kita siapkan dan sudah dibicarakan. Iya, 1,5 tahun sebelum berhenti. Nah, berhenti Desember nih. Desember 2024 berhenti. Nah, maka 2023 awal itu kita harus sudah berbicara MOU-nya bagaimana, kemudian nanti rencana pengadaan investasinya bentuknya apa, kemudian pengadaannya seperti apa, anggarannya dari mana harus sudah dibicarakan dengan DPRD dari sejak 2023. Meskipun mungkin nanti dianggarkannya 2025 plus kita berhadapan dengan transisi anggota DPRD kan, pilegan. Nah, itu kan menjadi satu situasi dan kondisi. Kemudian juga bagaimana nanti transfer pengelolaannya dari pengelola yang sekarang ke pengelola kita. Kalau kita ingin melibatkan BUMD, apakah BUMD-nya sudah siap? Disiapkan sejak jauh hari kan. Kan keinginan sebagian masyarakat, BUMD kita harus berdaya dong. Kita kan punya BUMD transportasi. Nah, itu harus dibicarakan paling tidak 2023 itu harus sudah dibicarakan. Satu tahun setengah sebelum Desember berakhir. Ya, jadi sebetulnya apa yang dilakukan Pak Bima waktu itu menolak di 2023 udah benar. Menolak karena bantuan. kita udah menolak bantuan kan, kalau nggak salah di triwulan terakhir 2023 kan, bukan menolak bantuan, menolak untuk dialihkan. Oh, menolak dialihkan untuk diambil alih ke Pemkot Bogor ya. Ya, menolak untuk dipercepat jadi 2025 gitu. Karena kan MOU awalnya 2026. Oh, oke. Nah, kalau 2026 direncanakan 2024 masih cukup waktu. Disiapkan semuanya ya, readiness untuk pengambil alihan itu cukup waktu. Tapi kan karena sumber masalahnya itu adalah ada di pemerintah pusat yang waktu itu ada permasalahan efisiensi anggaran di Kementerian Perhubungan yang kemudian akan mengalihkan ini dan memberhentikan bis kita yang Kota Bogor, mengalihkan ke kota lain lah kurang lebih. Sehingga dipercepat jadi 2025. Nah, itu masalah awalnya. Masalah awalnya di situ. Sehingga kesiapan kita tidak matching dengan kemampuan anggaran atau percepatan penghentian subsidi 2025 tadi. Nggak matching. Datangnya di tengah-tengah bulan 2024. Waktu itu memang saya membalas surat dari Kementerian
Perhubungan bahwa memang kita kalau memang sudah tidak anggarannya mau nggak mau pelayanan publik harus didahulukan kan. Oke. Kita sanggupi tapi dengan catatan dengan mempertimbangkan DPRD. Maksud saya soal anggarannya kan. Iya. Dan juga revisi dari MOU sambil harus kerja keras berkaitan dengan transfer knowledge, kelembagaannya siapa nanti, pengadaannya bagaimana, begitu kan? Dan itu waktunya tidak memungkinkan. Nggak memungkinkan. Realistis. Realistis. Saya sebelumnya nggak mengungkapkan ini ya, karena kalau saya ungkapkan ini di tengah-tengah, excuse akan jadi demotivasi dan jadi polemik. Karena saya sekarang berkewajiban untuk menjelaskan, meluruskan ya. Saya pikir permasalahan awalnya itu adalah dari pemerintah pusat yang mempercepat penghentian subsidinya di 2006 jadi 2025. Dari kacamata Akang sebenarnya kalaupun pemerintah pusat menghentikan subsidi, sebenarnya Kota Bogor mampu nggak untuk mengelola sendiri? 58 miliar selama itu disepakati dengan Dewan sanggup bisa. Kalau itu jauh-jauh hari kan kita gini, permasalahan transportasi Kota Bogor, kota lain juga, kota besar yang lain juga adalah penyediaan transportasi massal kan. Transportasi massal yang sudah direncanakan di awal secara inisial proyeknya berkaitan dengan misalnya waktu itu tram ya, kemudian atau berbentuk apapun lah, MRT, LRT dan lain sebagainya, itu kan proses panjang, investasi besar. Ya, investasi besar harus melibatkan pihak luar. 1 kilometer itu pada tahun 2019 saja diperkirakan 2 triliunan untuk MRT. Untuk MRT. 2 triliun, 1 kilometer. 1 kilometer. Jadi besar, nggak mungkin pakai APBD. Itu betul, nggak mungkin APBD. Makanya harus bisa pakai PPP dan lain sebagainya kan. Tapi kalau untuk subsidi 4 koridor, gitu ya, 58 miliar kita masih sanggup. Ini masalah prioritas saja. Tapi kalau masalah prioritas kan pembicaraan harus DPRD. Dan juga kepala daerah visi misinya kemana nih? Prioritas anggarannya. Mau mendahulukan transportasi ini atau enggak? Gitu kan? 58 miliar berbanding anggaran kita yang 3 triliun, saya kira masih bisa ya. 58 miliar tapi tidak menyedot anggaran lain. Ya pasti, kan saya bilang prioritas. Kan gini Kang, ini nggak apa-apa. Seberapa prioritas sih sebenarnya memang? Ya tergantung dari visi misi kepala daerahnya. Tapi kalau menurut saya transportasi, semua kepala daerah akan memandang itu prioritas. Transportasi massal. Apalagi Kota Bogor dikenal macetnya, dikenal kota angkotnya segala macam kan gitu kan. Itu kan harus menjadi prioritas. Makanya ada bis kita waktu itu. Nah itu saya pahami bahwa itu menjadi prioritas. Tapi kan saya berhadapan dengan tadi realita tadi ya. Realita waktu dan lain sebagainya. Dan Akang menjadi salah satu yang diserang juga saat itu. Gak apa-apa. Saya upayakan bekerja. Jadi kalau bicara PJ ketempuhan terus ya? Ya itu resiko tugas. Tapi saya nggak mau berpolemik di situ. Saya anggap kritikan serangan itu sebagai energi positif untuk bisa kita lebih termotivasi cari solusi dan mempercepat kerja kita kan. Tapi akhirnya kan pada ujungnya kita akhirnya melalui proses politik dan lain sebagainya, prioritas dan lain-lain, ternyata kita hanya mampu menganggarkan 10 miliar. Itu bagian dari itu salah satu solusi dinamika dan ya salah satu solusi. Kan dalam perencanaan itu kan begini, merencanakan itu bicara memprioritaskan. Karena kita punya sumber daya yang terbatas, gitu kan. Kalau kita seperti Arab Saudi, bangun, gagal, bangun lagi, jelek, bangun lagi, tempat lagi, gitu kan. Anggarannya ada. Gitu. Itulah kenapa perlu perencanaan untuk memprioritaskan dan mensortir, gitu kan. Mana yang prioritas. Prosesnya panjang. Urusan Pemda banyak. 32 urusan pemerintahan menurut undang-undang. Plus 5 urusan pilihan. Yang diperhatikan mendapatkan kedekatan kelayakan dari sisi anggaran biasanya. Semua stakeholders nih. Baik kita di pemerintahan, mungkin juga di parlemen, mungkin juga di masyarakat, mungkin di wartawan. Biasanya yang menjadi berita pembahasan segala macam yang mendapatkan kelayakan itu paling nggak akan sampai belasan urusan pemerintahan. Pendidikan, kesehatan, transportasi, jalan gitu ya, permukiman, persampahan. Ini baru 6 nih, saya sebutin lagi yang lain. Mungkin sedikit member-member di Dukcapil, pariwisata, industri, apalagi. Nah, sementara urusan ada 32. Apa kabar dengan yang 20 sekian urusan lain? Nah, itulah kenapa perlu ada prioritas kan? Karena anggaran kita segitu-gitunya. Akhirnya kesehatan, membagi kue kan? Membagi kue. Nah, itu jadinya tergantung kepada komitmen bukan komitmen prioritas. Komitmen politik di dalam visi misinya seorang kepala daerah yang kemudian nanti harus disetujui oleh DPRD kan begitu. Nah, itu yang
yang saya harus ingatkan bahwa prioritas itu relatif. Ya tergantung nih. Tapi kalau bicara transportasi, persampahan itu pasti prioritas. Pasti prioritas. Pasti prioritas. Kalau menurut saya. Kalau bicara prioritas, solusinya apa untuk bis kita ini? Selain anggaran yang cuma 10 miliar, ya depannya kita seperti 10 miliar kan cukup untuk sekarang 6 kan bulan sudah kalau nggak dibicarakan salah. ya, termasuk sudah dibicarakan dengan tim transisi juga ya idenya ya, yang pokjanya transportasi. Ada opsi-opsi kita menggunakan anggaran yang absen dari Jawa Barat, provinsi yang dari PKB, kemudian kita Iya, pakai kendaraan bermotor. porsinya lebih besar kan. Jadi ibaratnya pendapatan dari situ ya udah untuk transportasi lagi gitu ya. Nah itu ide yang bagus gitu. Nah itu bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan untuk menambah apa yang sudah kita. Tapi bentuknya mungkin bukan subsidi lagi kalau gitu. Apa itu? Ya anggaran program biasa yang Program biasa. yang akan mungkin kalau ingin memberdayakan BUMD. Kayak Banprop gitu, bantuan provinsi Enggak dong, kan masuk ke anggaran kita dulu. Oh, masuk ke anggaran. Opsen itu masuk anggaran APBD kita. Nah kemudian jadi program di Dishub misalnya. Nah Dishub yang menjadi pengelola. Bisa Dishub melelangkan lagi kepada pihak ketiga. Gitu. Pihak ketiganya bisa melibatkan BUMD. Nah, hal seperti itu bisa dilakukan. Sangat solusi sekali. Tapi artinya itu tidak berbentuk subsidi lagi. Atau bisa saja jadi subsidi ya, melalui mekanisme subsidi kita. Kan ini belum diputuskan juga apakah berbentuk subsidi dari Pemda kepada BUMD misalnya, atau kepada siapapun, atau berbentuk program yang ke Dishub begitu. Nah itu kan solusi. Tapi bukan lagi menggunakan branding bis kita. Karena bis kita itu kan branding pusat. Di semua kota namanya bis kita. Nah, kita boleh dong menggunakan nama sendiri begitu ya. Iya. Itu soal. Tapi Akang yakin ya bahwa bis kita ini masih bisa jalan? Yakin, saya yakin. Kalau anggarannya ada, komitmennya ada, itu sangat yakin bisa jalan. Sangat yakin. Kalau dikelolakan ke swasta, memungkinkan nggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Mungkin. Kan kita juga nggak bisa membatasi hanya ini harus dikelola oleh Dinas Perhubungan. Belum tentu Dinas Perhubungan juga sanggup. Iya. Karena kan ini perlu pengelolaan yang memerlukan energi yang luar biasa ya. Punya armada banyak, begitu kan, harus punya pool dan lain sebagainya. Itu kan perlu ada investasi. Itulah kenapa dilelangkan ke pihak ketiga. Oke. Kang, bicara 10 bulan yang sudah Kang lakukan, sebenarnya selain dari 7 prioritas dari 33 itu kan sebenarnya prioritas, tapi ada yang lebih prioritas yang harus dilaksanakan di Kota Bogor. Kesehatan, pembangunan, Di luar itu, iya. Di luar yang belasan tadi saya bilang. Apa sih Kang? Untuk bicara Kota Kalau Bogor katakanlah asumsikan ini sudah terpenuhi semua ya, yang prioritas-prioritas wali kota sesuai dengan visi misi dan kesepakatan dengan DPRD. Yang mungkin ya, saya sih berpikiran selain tadi persampahan gitu ya, saya berpikiran sarana prasarana pemerintahan. Sebagai suatu kota besar seperti ini, ya sudah saatnya. Mungkin waktu itu kan sudah dibangun, diperbaiki dan sebagainya, tapi sekarang kan sudah saatnya lagi untuk diperhatikan lagi lah. Sehingga tidak ada lagi kantor-kantor kelurahan mungkin yang masih sewa, begitu ya. Sehingga kalau sewa kan APBD nggak leluasa masuk ya, karena itu bukan aset kita. Sehingga nggak bisa memperbaiki secara kelayakannya luar biasa. Nah, sebagian sekarang 2024 di perubahan kemarin sudah disentuh lah. Ya ditambah anggaran 2025 juga udah ada, nanti saya hanya bisa merencanakan lah. Nah itu menjadi prioritas. Kenapa? Karena untuk melayani dengan baik masyarakat, tentu kita harus melayani diri sendiri. Berarti di Kota Bogor itu masih ada fasilitas pemerintahan yang kontrak ya? Ada ya? Ada. Saya lihat sih ada. Ada yang kontrak, ada OPD juga yang masih di rumah-rumah kontrak kayak gitu kan. Nah, ya kondisinya perlu kita perbaiki. Solusinya sebenarnya sudah sejak zaman Pak Bima, Pak Dedi juga sudah ada rencana pusat perkantoran. Itu juga solusi yang baik dan sangat optimal itu. Kalau seandainya bisa disatukan di satu tempat seperti ini, yang rencananya Katulampa kan desainnya sudah mulai dibicarakan. Itu sudah solusi itu. Tapi kalau itu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, maka ya tentunya paling tidak kelengkapan prasarana-sarana di kelurahan, kecamatan, OPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat diperkuatlah begitu ya. Sempurnakan. Itu salah satu saja sih dari banyak juga beberapa hal yang lain yang mungkin bisa dilakukan. Tapi artinya bahwa masih ada PR-PR yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah. Ada Kang. Selalu ada Kang. PR itu di pemerintahan daerah ya tadi karena kita punya keterbatasan sumber daya ya. Urusan banyak yang diampu undang-undang pasti akan selalu ada PR-PR itu.
Kang, tapi bicara 10 bulan kemarin ini cukup disibukkan, salah satunya kedatangan Perdana Menteri Jepang, kedatangan Presiden Turki. Iya. Dan saya ngelihat di media sosial ya, terus pemberitaan teman-teman di lapangan, kayaknya paling sibuk banget ya. Sebenarnya memang itu instruksi atau perintah dari pusat, atau memang ini saya harus bekerja ini karena menyangkut nama baik Kota Bogor. Dan sempat dipuji-puji juga nih waktu pas Perdana Menteri Jepang. Pada akhirnya capek mah capek ya. Yang Turki juga pada akhirnya ya kita mendapatkan apresiasi lah dari pemerintah pusat. Jadi gini Kang Widi, ini bagian dari keniscayaan perubahan gaya kepemimpinan pusat ya. Dalam menerima tamu negara. Tamara lah kita sebutkan Tamara ya. Pemimpin-pemimpin negara lain sekarang ini, kalau zamannya Pak Jokowi sesekali diterima di Jakarta. Sesekali diterima mungkin ada di Istana Bogor. Nah, zamannya Pak Prabowo beda. Ini hampir bisa dipastikan Istana Bogor diterimanya. Selalu Istana Bogor. Itu yang pertama. Jadi dari sisi intensitasnya akan lebih banyak. Dari sisi kualitas dan pelibatan Pemdanya juga berbeda. Kalau zamannya Pak Jokowi waktu itu Pemda itu tidak terlalu banyak dilibatkan. Iya. Kita secara parsial-parsial dinasnya mungkin dilibatkan oleh Pak Danrem dan lain sebagainya gitu ya, membantu dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang dari sejak awal persiapan Pemda itu dilibatkan. Saya diundang terus dengan Pak Seska, Pak Kasetpres, Pas Pampres semuanya, Kemenlu untuk menyiapkan dan lain sebagainya. Saya itu dilibatkan, Pemkot lah ya dilibatkan. Dari awal diberikan tanggung jawab. Apa tuh tanggung jawabannya? Kalau zaman dulu kita tuh kalau ada tamu negara taunya, oh ya udah ngebantuin terus udah gitu, oh jalan di depan lagi di kontraflow nih, gitu lewat gitu ya, VIP selesai, udah dibuka lagi. Kita bekerja biasa, mengerjakan rutinitas. Kalau sekarang enggak, kita sampai harus bertanggung jawab juga berkaitan dengan penyambutan meriah tidak. Jadi kalau sekarang tidak dibandingkan yang sebelum-sebelumnya tuh Pemda tidak hanya sekedar mengerahkan masalah siswa gitu ya. Gitu, enggak. Lebih dari itu. Pasang umbul-umbul saja secara parsial-parsial enggak, lebih dari itu. Ekspektasinya luar biasa detail dan tinggi. Waktu Jepang, waktu PM Turki kemarin itu komunikasinya tuh bisa setiap saat di grup untuk perbaikan hal-hal teknis kecil. Soal bendera yang kurang banyak, soal spanduk dan juga misalnya banner yang miring di jalan SSA gitu ya, soal billboard LED Videotron yang menayangkan iklan sekian detik, itu dijadikan bahasan di tingkat pusat yang kemudian perintahkan kepada kita untuk memperbaiki. Sampai seperti itu. Dari Pak Mendagri langsung telepon saya untuk urusan Videotron, bayangkan. Nah itu kan berarti perhatian pusat sangat berbeda dalam memperlakukan Tamara di sekarang, dan itu harus direspon oleh pemerintah kota. Nah, saya yang sebetulnya nggak terlalu suka berdiri di depan untuk urusan-urusan begitu, dalam artian yang ya kita bekerja belakang saja lah, yang penting siapkan. Tapi karena perintahnya detil, Pak Wali Kota harus turun ke lapangan langsung, cek langsung. Meskipun waktu Jepang juga tanpa perintah begitu saya turun langsung, tapi saya diam-diam aja sampai tengah malam, saya lihat, saya perbaiki segala macam. Tapi sekarang tuh betul-betul, jadi saya harus melaporkan bahwa ada saya di lapangan ini gitu. Jadi bukan menjadi pertaruhan juga ya. Ya, bukan berarti saya ingin dilihat bahwa saya ada di lapangan ketika ada tamu negara saja, enggak, tapi karena saya harus melaporkan ke pemerintah pusat bahwa saya turun langsung gitu. Dan juga teman-teman di dinas-dinas turun langsung. Videotron dijaga 1 orang, itu perintahnya spesifik sampai begitu. Agar tidak menayangkan iklan. Iya. Jadi sampai seperti itu. Jadi ekspektasinya tinggi. Bendera di Jasa Marga di tol kurang meriah, itu jadi komentar juga. Dan kadang-kadang kan yang di luar kewenangan tetap saja karena Bogor disebutnya seolah-olah gitu ya, wali kota yang diminta untuk berkoordinasi dan lain sebagainya. Hal seperti itu bagian dari perubahan keniscayaan yang harus kita adaptasi, disikapi. Bagaimana nih, Kang? Sekarang udah 2 ya tahun ini ya. Tamara ya, tamu negara ya. PM Jepang sama Presiden. Informasi waiting list 16 lagi, Kang. Sampai akhir tahun. Wow, berarti itu nanti zamannya Pak Deddy sama sebulan 2 kan, berarti kurang lebih ya, dalam 6 bulan ada 2 gitu. Nah itu saya sudah sampaikan juga ke Pak Sekda, dan secara
umum juga waktu itu sempat kepada disampaikan, ini perlu diantisipasi terutama diakomodasi di dalam program anggaran di dinas-dinas yang biasa menghandle itu gitu. Karena kasihan kalau seandainya itu khawatir nanti ada masalah ya. Kalau dipaksakan dan lain sebagainya. Ekspektasinya tinggi sekali. Ini urusannya kan negara, simbol negara. Pak Prabowo ingin membangun kemeriahan dan kemegahan dalam mengistimewakan tamu negara. Itu kan harus kita sikapi. Dan Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah itu harus Bukan salah satu, satu-satunya. satu-satunya tuan rumah ya, karena ke Istana Bogor ya. Istana Bogor. Dan itu harus benar-benar bisa menjamu Iya, kemeriahannya kemeriahan minimal. tamu negara. Kemeriahannya, pengerahan anak-anak sekolah 5.000 orang misalnya. Kan mereka harus diberi makan, tempat istirahat. Kalau bicara itu anggarannya dari Pemkot ya. Sebagian dari Pemkot yang ada, tapi sebagian kita akhirnya menggunakan CSR. Kemudian menggunakan BUMD yang memiliki anggaran-anggaran di sana gitu ya. Kemudian dari istana juga di dalam untuk benderanya. Semua jadi keroyokan. Nah, ini kan harus dilembagakan. Tapi pada akhirnya itu menjadi diapresiasi oleh pemerintah pusat. Pada akhirnya diapresiasi oleh Kemendagri, Pak Presiden melalui Pak Mendagri, melalui Seskab di grup terbatas ya. Iya. Bahwa terima kasih kepada Pemda Kota Bogor dan juga teman-teman dan semua disebut juga yang sudah berperan di situ atas penerimaan tamu negara yang dianggap sukses dan juga ternyata diakui dan diapresiasi oleh tamu negaranya sendiri. Kan ada tuh di Mata Najwa ya. Di Mata Najwa ada rekamannya tuh bahwa Presiden Turki mengapresiasi kemeriahan, bla bla bla. Saya tidak pernah mendapatkan penerimaan seperti ini sebelumnya di negara lain dan lain sebagainya. Sehingga saya harus memikirkan bagaimana nanti kalau Pak Prabowo kunjungan resmi ke Turki, bahwa saya juga harus meriah itu. Itu kan berarti apresiasi yang luar biasa. Dan kontribusi Pemkot, ya alhamdulillah. Selain tentunya jajaran Danrem, Forkopimda, Forkopimwil kan itu kerja keras tuh untuk PAM-nya kan. Itu luar biasa mereka juga bagian PAM-nya, bagian kemeriahannya Pemkot gitu. Nah, hal seperti itu ya alhamdulillah ya terapresiasi. Dan mudah-mudahan ini menjadi benchmark ke depan, menjadi standar minimal. Kalau tidak bisa ditingkatkan minimal harus seperti itu begitu. Karena ekspektasinya begitu gitu. Bukan berarti keinginan kota yang ingin punten yang ingin pujian gitu ya. Saya ingin cari panggung ke pemerintah pusat. Enggak, karena perintahnya clear. Teknis sekali, detail sekali. Ya saya harus laksanakan itu. Kang, bicara keberhasilan penyambutan tamu negara kan tidak lepas juga koordinasi dengan Forkopimda, bicara dengan instansi samping. Bagaimana sih akan mengelola komunikasi, akan mengelola hubungan yang baik? Bicara soal kapasitas PJ gitu loh. Tapi kan artinya semua mengapresiasi dan ini menjadi keberhasilan bersama. Kalau komunikasi itu buah dari, sebetulnya tidak hanya dalam rangka penerimaan penyambutan tamu negara ya. Sudah saya terapkan sejak saya bertugas di sini. Jadi memang pola itu untuk tugas apapun juga, bahkan tidak ada tugas pun, saya bangun komunikasi yang baik dengan stakeholders, terutama Forkopimda, Forkopimwil kan ada Pak Danrem di sana, ada Kang Sanjaya di sana kan Forkopimwil itu ya, ada juga Yon 315 dan lain sebagainya. Semua saya bangun komunikasi, tidak harus komunikasi yang mahal, tapi komunikasi yang intens, yang bentuknya verbal ya, saling kita menghadiri acara dan lain sebagainya, kemudian bertukar isu bersama dan lain sebagainya. Di rakor Forkopimda juga itu kita selalu rutin menyampaikan isu-isu bersama yang perlu atensi gitu. Kemudian juga di luar itu kekeluargaan, di luar tugas kita bertemu sambil ngopi-ngopi dan lain sebagainya begitu. Nah, hal seperti itu saya bangun untuk melancarkan, mencairkan chemistry antar Forkopimda. Nah, ketika ada tugas berat seperti tamu negara, akhirnya jadi ringan begitu. Kita ngobrol, nggak perlu ada formal, surat, protokoler. Kita tinggal tektokan, WhatsAppan, telepon. Pak Danrem telepon saya izin telepon Pak Danrem, langsung diangkat, langsung dibalas. Pak Dandim juga nggak ragu-ragu meminta bantuan, ada kekurangan untuk konsumsi prajuritnya dan lain sebagainya. Ketika kita ada keluangan, kita ada network ke pihak yang lain bisa membantu kita sambungkan, itu jadi lancar, cair tanpa harus proses formal prosedural yang panjang begitu ya. Nah, itu kan buah dari komunikasi. Jadi kuncinya memang komunikasi kan. Jadi itu ya memudahkan lah. Ya kebetulan ketika ada Tamara jadinya ya mudah begitu. Ketika ada tugas-tugas bersama, isu-isu bersama, mudah gitu. Bicara komunikasi, ini tidak hanya diakui oleh sebagian Forkopimwil, Forkopimda, tapi juga teman-teman di kalangan wartawan.
Akang memang sudah membuat sebuah karakter ya, bicara karakter, Ya. bicara komunikasi itu sesimpel itu Akang menjawab kalau ketika orang butuh pertanyaan gitu. Sebenarnya dibangun ketika Akang di PJ, ketika menjadi PJ, atau memang itu udah bawaan Dari sekali? dulu. Dari dulu. Saya memimpin Dishub begitu, waktu memimpin Bapeda begitu, waktu memimpin BPSDM begitu ya. Dari sejak eselon 3 juga saya sudah mulai membangun kedekatan gitu. Karena saya generasi X yang mungkin migran digital ya. Migran digital, saya dibesarkan di dunia digital, tapi waktu pendidikannya dulu belum digital. Tapi saya mengamati sebagai insan birokrasi bahwa pertukaran informasi dan komunikasi publik itu memegang peranan yang penting dalam menghubungkan stakeholders. Itu saya. Meskipun nggak belajar public speaking ya? Saya nggak belajar ilmu komunikasi secara explicit knowledge ya, tapi saya dari tacit knowledge saya, karena saya BPSDM, pertama dimatangkan di BPSDM, saya belajar ESQ, IQ, EQ, ternyata ada kurang satu, CQ, communication quotient. Setiap pemimpin itu harus punya communication quotient yang tinggi. Sensitif terhadap satu isu, sensitif terhadap satu pengelolaan komunikasi, karena di zaman digital ini, zaman media sosial, yang bekerja bisa dianggap tidak bekerja, yang tidak bekerja bisa dianggap bekerja, yang jahat bisa jadi baik, yang baik bisa jadi jahat, tergantung pengelolaan media digitalnya kan. Nah, kalau itu tidak kita lawan tanda kutip melalui komunikasi yang baik dengan media-media konvensional yang memiliki kode etik jurnalistik, maka kita akan jadi bulan-bulanan itu. Bisa jadi bulan-bulanan kita. Oleh karena masalah kecil pun bisa berkembang semakin panjang ya. Iya, masalah yang mudah ketika jadi komunikasinya rumit. tersumbat. Iya, yang mudah jadi rumit begitu. Karena tidak ada chemistry dengan publik melalui media gitu kan. Nah, akhirnya ya saya berpikir bahwa media itu penting gitu. Dan ngejawab konfirmasi tengah malam, dini hari itu udah biasa? Iya, udah biasa. Selalu saya jawab. Kalau saya keburu tidur paginya pasti saya telepon balik atau saya balas begitu. Siapapun ya, nggak cuma redaktur atau pimpinan media. Teman-teman wartawan di bawah pun kalau positif dan saya tahu bahwa ini adalah media yang memang dia perlu saya jawab, pasti saya jawab gitu. Langsung saya tektokan. Dan tidak hanya urusan pekerjaan gitu. Jadi bangunnya ya kalau misalnya ya ngajakin touring, nyanyi bareng, touring, makan-makan, ngopi ya saya siap sedia juga begitu. Ya dari situ kan meringankan semua tugas ya Kang ya, tanpa harus kita mahal-mahal. Betul. Dan miskomunikasi transaksional dan lain sebagainya gitu. Ya nggak tahu ya, saya baru menyadari juga di akhir-akhir ini ketika saya pamitan sih. Sebelumnya saya sih merasa bahwa saya menjadi diri saya sendiri aja. Saya tidak mengalir aja seperti itu. Mengalir, saya tidak mengevaluasi gimana tanggapan orang gitu selama enggak, saya hanya menyadari ketika berpamitan. Nggak ada konsultan komunikasinya juga ya? Nggak ada. Saya dengan diri sendiri aja seperti itu, mengalir aja. Tacit knowledge saya mempelajari baik buruknya dari pengalaman orang lain lah. Pimpinan-pimpinan yang pernah memimpin saya gitu ya. Dan pemimpin lain yang saya amati di media begitu. Akhirnya ada proses analisis empirik saya yang mengatakan bahwa yang paling baik itu kita membangun komunikasi seperti ini. Harus memanusiakan manusia, harus memanusiakan siapapun, egaliter, harus dikedepankan gitu. Itu menjadi prinsip kerja saya yang tidak saya evaluasi Kang, responnya. Baru kemarin ketika pamit-pamit, beliau menyatakan, oh Akang teh kieu, termasuk Kang Widi, saya baru dengar juga Kang Widi, Akang tuh begini, Akang begini, saya baru dengar gitu. Saya hanya berusaha menjadi diri sendiri saja yang selama ini mungkin ya menelan berbagai tacit knowledge dan explicit knowledge yang kemudian saya praktekkan baik buruknya di penugasan PJ ini. Komunikasi itu juga yang pada akhirnya meskipun dihantam beberapa masalah bertubi-tubi lah ya selama Kang 10 tahun, tapi akhirnya endingnya terurai dengan seperti itu. Dan tidak ada sebuah kesan yang pada akhirnya di akhir menyisakan sebuah ganjelan di masyarakat. Kuncinya fokus Kang. Fokus. Saya punya waktu pendek. Kalau saya menanggapi semua polemik, gitu ya, sehingga saya nggak bisa fokus ke pekerjaan utama saya mengawal dua hal tadi. Energi saya akan tersedot ke sana.
otak pikiran saya dengan segala kelemahan dan kekurangan saya sebagai manusia, pasti saya akan terdistraksi. Oke. Kalau saya tanggepin, tujuannya kemana nanggepinnya ini? Apakah selesai permasalahan? Kan enggak. Iya, iya. Jadi buat apa energi saya ke sana? Lebih baik saya, oke, saya dengarkan masukannya, kemudian saya respon, saya kontak ke dinas yang bersangkutan segala macam. Itu ada komentar tuh begini, tolong dong itu dicek, tolong ini, kenapa masalahnya? Jadi saya selesaikan tanpa harus saya mengembalikan ke si komentator itu ya, atau si yang komen itu. Nah paling nanti yang komennya akan melihat bahwa di lapangan sudah ada respon. Nah itu kan selesai tanpa harus berpolemik panjang kan. Nah jadi energi saya juga nggak habis di sana, energi Pemkot juga nggak habis di sana. Karena waktu saya pendek kan. Nanti capek, sibuk nanti urusannya melayani yang begitu. 10 bulan aja sudah cukup. Bisa-bisa saya nggak selesai di tengah jalan, nanti saya diganti juga. Nah, gara-gara saya terjebak dalam satu polemik besar. Dan banyak yang terjadi pada PJ-PJ yang lain ya. Ya saya nggak mau komen lah soal itu, tapi mungkin ya, mungkin tidak. Tapi bentar, bicara pengalaman 10 bulan ini sangat berharga. Bicara knowledge komunikasi yang akan bangun juga melahirkan sebuah pendapat positif dari semua orang ya yang ada di Kota Bogor termasuk media. Apakah ada kepikiran juga, Kang? Apa itu? Pengalaman, modal, gestur, gaya bicara menjadi pengalaman yang memang mungkin suatu ketika atau saatnya saya bisa juga untuk terjun ke dunia politik untuk menjadi calon bupati atau wali kota atau apalah. Per hari ini, per tahun ini, per beberapa tahun ini saya nggak pernah punya kepikiran untuk masuk ke dunia politik praktis, jadi kepala daerah. Jadi buat saya, menurut saya, bukan buat saya, menurut saya khususnya diterapkan kepada saya pribadi ya, kalau orang lain mungkin beda pandangannya, kepala daerah itu pengabdian, harus totalitas pengabdian. 10 bulan kan sudah mulai mengabdi, belajar mengabdi. Iya, tapi kan itu karena penugasan saya harus laksanakan kan. Tapi kan kalau atas keinginan sendiri beda. Atas keinginan sendiri lain kan. Yeah. Kita harus banyak mempertimbangkan. Masuk di dalamnya adalah bahwa siapkah kita untuk mewakafkan waktu, energi, pikiran hanya untuk mengurus, hanya untuk menjadi kepala daerah. Karena kalau kita masih punya beban pribadi, keluarga yang harus memikirkan. Iya, jadi dibuka di sini. Nggak apa-apa. Orang ingin tahu juga. Ya, misalnya contoh saya lah. Orang harus tahu. Saya punya anak 3, perempuan semua. Saya harus menikahkan. Ya, anak saya juga 2 kan. 2 ya. Iya kan harus tetap dinikahkan. Terus juga masih harus mikirin cicilan rumah belum selesai. Tapi itu kan memang proses mobil. hidup memang seperti itu. Tapi kan punya anak dan harus dinikahkan. Kalau sebagai kepala daerah kan. Kepala daerah. Atau jangan kan kepala daerah, sekda saja. Kang Bima juga kan punya anak. Dia juga harus menikahkan. Tapi ya kan saya bilang tadi berbeda-beda tiap orang. Ya. Ini bicarakan lah. Kalau saya kan kondisi saya kan, nah kalau kondisi orang lain kan mungkin mereka sudah terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Kalau saya kan belum terpenuhi. Ketika saya nggak punya waktu lagi memikirkan itu, untuk memenuhi itu, nggak ada waktu, tiba-tiba saya pensiun. Anak saya gimana, keluarga saya bagaimana, begitu kan ya. Nah saya khawatir dengan kelemahan saya masuk ke dunia kuasa, ya, ke dunia kekuasaan politik, maka saya khawatir saya memanfaatkan kekuasaan saya nanti untuk kepentingan pribadi, kan bahaya itu gitu ya. Nah mudah-mudahan kalau syukur-syukur suatu saat menjadi kepala daerah itu nggak usah mikirin ini ya, gaji tinggi dan lain sebagainya, misalnya dari mana-mana tapi resmi, ya itu sih ya kita berpikir lagi. Atau misalnya suatu saat saya tiba-tiba diberikan rezeki, ada yang nyumbang saya, minta saya jadi orang kaya gitu ya. Amin. Bapak nggak usah pikirin lah, udah pokoknya bapak mah. Atau misalkan ada parpol yang meminang bisa aja kan? Jadi DPRD. Ya sepanjang DPR parpolnya kebermanfaatan saya bisa maksimal di situ. Kemudian juga tadi syarat-syarat tadi juga tidak memberatkan gitu ya. Saya masih bisa berkreasi di luar untuk mencari uang untuk keluarga gitu ya. Kan kita harus juga di luar. Jadi intinya kalau udah 3 putrinya ini selesai, baru mulai kepikiran untuk berpolitik itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan pun Kang, masuk politik itu menurut saya ya. Tapi menurut guru saya, bukan menurut saya. Menurut guru saya yang pernah jadi kepala daerah. Saya nggak perlu sebut namanya. Jadi kepala daerah itu bagaikan naiki harimau. Bahasa saudara masih gak numpakan maung. Bisa jadi ya, nggak semuanya. Bisa jadi kita turun dari maung, dimakan oleh maung.
mau ada kitunya, Iya, iya, karakternya kan makan daging, kita kan Iya. daging gitu. Turun, ya kita dimakan oleh maung itu. Kecuali kita punya energi yang lebih, punya sumber daya yang lebih, kekayaan yang lebih untuk kita bisa berlari cepat, menjauhi maung itu lebih cepat daripada larinya dia. Ya berarti kan kudu pakai alat meureun. Iya. Lari mah udah harus pakai alat. Alat kan mahal gitu ya. Yang kedua, kita punya sumber daya juga untuk kasih makan maung sehingga nggak makan kita. Iya. Berarti harus siapkan dagingnya dong. Tuh. Untuk mengendalikan Atau kita maung. naikin terus. Iya. Jadi kalau sudah naikin maung, kita naikin terus. Nggak turun-turun. Maung kecil jadi maung besar terus naikin gitu kan. Itu sebuah proses kan. Sebuah proses gitu. Nah, apakah siap menaiki maung itu? Nah, itu pertanyaannya kan harus ditanyakan, setiap orang beda-beda gitu. Kalau saya memandang begitu. Per hari ini, per jam ini, per tahun ini. Iya. Nanti kita bicara lagi 5 tahun kemudian. Ya nggak mau berandai-andai lah. Saya mah jalanin aja. Saya mah PNS kan. PNS. Sekarang aja udah di sini, saya udah bersyukur. Alhamdulillah. Ini udah berkah yang luar biasa buat saya, punya pengalaman, punya saudara banyak di Kota Bogor, punya ilmu yang banyak karena setiap orang tuh ilmu buat saya. Kayak Akang ini saya serap ilmunya nih, cara ngomong Akang. Saya mah ketemu orang selalu makanya saya terima semua tamu ke Pemkot, ke Balai Kota yang mau audiensi. Wah ini apa nih? Wah saya belum tahu tentang ini. Terima aja saya. Nggak akan pilih-pilih apakah itu ada kaitannya dengan tugas atau tidak. Saya terima dulu. Oh ternyata banyak ilmunya. Saya tarik. Jadi banyak ilmu, banyak berkah, banyak teman, banyak silaturahmi. Banyak insight ya Kang ya. Alhamdulillah nih. Tapi 10 bulan yang Akang jalanin, apa yang paling berkesan? Semua berkesan Di ya. luar persoalan lah ya. Semua berkesan. Termasuk persoalan juga berkesan buat saya. Kata saya juga. Tapi ketika akan di provinsi dalam menghadapi masalah seperti ini. Beda. Dimensi masalahnya beda. Saya mah ngikutin ini pesan istri saya aja lah. Pokoknya enjoy aja apapun masalah yang terjadi, di isu apapun yang terjadi, di sana senang, di sini senang. Jadi saya bawa senang semuanya, Kang. Gitu. Saya pusing-pusing dikit ya, saya kan punya hobi, punya distraksi. Saya senang bernyanyi. Saya paling kalau pusing-pusing dikit nyanyi, hilang pusingnya. Dikit-dikit olahraga. Touring masih. Touring. Ya, itu kan menghilangkan. Berarti setelah nanti Purna sebagai PJ akan kembali lagi ke hobi-hobi yang bisa dilakukan. Insya Allah. Tapi touringnya bukan motor gede ya, saya mau jarang gitu motor ya? gede. Motor biasa aja. Iya. Jauh-jauh lah. Seperti itu. Kang, terakhir Kang, apa yang bisa disampaikan untuk warga Bogor, Kang? Oke, gini. Yang pasti saya mau minta maaf. Kang minta maaf ke kamera, Kang. Jangan ke saya, Kang. Saya minta maaf kepada seluruh warga Bogor. Nanti saya maafkan kalau saya. Seluruh pemirsa, pembaca, pendengar Tribun dimanapun berada, khususnya di Kota Bogor, atas segala kekurangan saya dalam melayani semua stakeholders, apalagi warga masyarakat. Saya pasti banyak kekurangannya, oleh karenanya dari hati yang paling dalam saya mohon maaf apabila saya tidak sempurna dan tidak sesuai ekspektasi. Karena banyak yang saya ingin lakukan, tapi juga banyak keterbatasan yang saya miliki. Itu hanya milik saya, kesempurnaan hanya milik yang di atas. Oleh karenanya saya dari hati yang paling kecil sekali lagi mohon maaf apabila saya tidak sesuai ekspektasi. Saya harap bisa lebih dari sekarang dengan waktu yang lebih dan sebagainya, tetapi ya kita seperti inilah, ada waktu yang harus kita patuhi. Dan juga terima kasih atas semua doa, support dari semuanya, terutama dari insan pers yang kebetulan juga hari ini, baru-baru ini berulang tahun Hari Pers Nasional begitu. Iya, terima kasih. Dan saya berterima kasih kepada seluruh stakeholders, Bogor Sahabat, Forkopimda, akademisi, media, semuanya terima kasih. Sangat baik dalam menerima saya yang tidak punya siapa-siapa di Kota Bogor ini. Dan itu semua menambah energi semangat saya untuk tetap sehat dan semangat dalam mengawal transisi. Dan doakan apapun ke depannya di dunia PNS saya, kalaupun saya ada keluangan rezeki untuk berlanjut di PNS yang lebih baik begitu, semoga yang berkah dan yang punya manfaat untuk masyarakat. Amin. Itu harapan saya, jadi mohon doa itu dan juga mohon maaf, terima kasih kepada semuanya. Dan terakhir, mari kita dukung Kang Deddy Rahim dan juga Pak Jenderal Mutakin sebagai wakil wali kota kita yang baru nanti begitu ya. Saya yakin Kang Deddy dan Kang Jenderal bisa memimpin Kota Bogor dengan lebih baik dan lebih aman demi kemajuan Kota Bogor. Terima kasih Pak Heri Antasari.
Siap. sudah hadir di Kota Bogor meskipun cuma Siap. 10 bulan, sudah mewarnai 10 perkotaan kita. bulan tapi sama dengan 25 tahun 25 karir saya. tahun karir Itu, di wah, luar PNS. biasa lah. 10 bulan sudah menjadi warna, memberikan warna bagi Kota Bogor dengan segala hiruk pikuknya. Mudah-mudahan apa yang sudah ditorehkan oleh Kang Heri Antasari bisa dilanjutkan oleh Amin. berikutnya. Amin. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.